Selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita semua. Senang berjumpa kembali Bapak dan Ibu dalam renungan pagi bersama pada hari ini Minggu 10 Oktober 2021. Kita siapkan firman Tuhan dari Matius 15 ayat 1 sampai 20. Mari kita berdoa. Syukur dan terima kasih kami naikkan padamu Tuhan pada pagi ini. Engkau boleh menuntun dan menyertai langkah kehidupan kami dan mengaruniakan hari baru hari ini. Pagi ini kami menyiapkan hati kami untuk diisi oleh firman Allah. Kami akan membaca firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, membuka pikiran-pikiran kami, sehingga firman Allah ini dapat kami mengerti dan melakukannya dengan baik dalam hidup ini. Ampuni dosa kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Matius 15 ayat 1 sampai 20. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-murid-Mu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Lalu Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang." Amin, firman Tuhan. Tema kita hari ini, munafik belok puduk. Seringkali ada orang berkata, kita harus pergi ke gereja agar jangan orang menilai kita malas. Atau ungkapan, kita harus memasukkan persembahan supaya orang mendengar nama kita disebutkan. Atau ungkapan, kita harus menolong orang agar orang jangan mengira kita tidak peduli. Ungkapan-ungkapan tersebut menunjukkan kemunafikan hidup dari orang percaya yang hanya mementingkan penilaian orang lain dan bukan dilandasi dengan ketaatan kepada Tuhan. Hal tersebut dilakukan pula oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka adalah orang-orang yang belajar tentang firman Allah dan bertugas untuk mengajarkan kebenaran.
tetapi mereka justru berpegang teguh pada adat istiadat dan kebiasaan nenek moyang yang kelihatan tetapi tidak disadari oleh ketaatan kepada Tuhan. Mereka melakukan hukum Taurat dan adat istiadat mereka dengan tujuan agar mereka dinilai orang lain dan dipuji karena memegang teguh ajaran nenek moyang. Mereka memprotes murid Tuhan Yesus yang makan sebelum mencuci tangan. Tuhan kemudian menjelaskan kepada mereka bahwa adat istiadat dan kebiasaan itu baik, tetapi jangan sampai mengalahkan ketaatan kepada Allah. Tuhan mengatakan bukan yang masuk ke mulut yang menajiskan, melainkan apa yang keluar dari mulut. Maksudnya yang muncul dari hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan orang. Itu yang membuat orang najis atau berdosa. Dalam kehidupan kita, lakukanlah kebiasaan dan aturan-aturan hidup kita berdasarkan firman Tuhan dengan cara menunjukkan ketaatan dan kasih kepada Allah. Bukan agar dipuji orang seperti yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Jangan hidup munafik di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kebenaran firman-Mu sungguh-sungguh mengingatkan kami untuk tidak munafik di hadapan Tuhan. Tapi kami benar-benar membiasakan dan menjalani kehidupan sesuai dengan firman Tuhan. Menunjukkan ketaatan dan kasih kepada Allah, bukan supaya dipuji oleh orang. Tapi kami melakukan karena ketulusan dan ketaatan kami kepada Tuhan. Mohon ampun sekiranya dalam hidup ini kami pernah mempraktekkan cara-cara munafik yang tidak Allah sukai. Bapa di sorga, kami berdoa untuk kehidupan kami hari ini. Menyiapkan hati kami untuk masuk dalam persekutuan, dalam beribadah bersama dalam Minggu Raya hari ini. Berkati kami semua melibatkan diri, kami lakukan ibadah secara onsite di cabang kebaktian Bogor. Tuhan berkenan atas semua yang kami lakukan, menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati hamba-Mu, majelis gereja, semua yang bertugas pelayanan hari ini, boleh diberkati oleh Tuhan. Bapa di sorga, berkati seluruh jemaat-Mu, umat Tuhan dimanapun berada saat ini. Berkati dalam kehidupan mereka, dalam kondisi dan keadaan mereka. Yang bersyukur hari ini karena ulang tahun, karena keberhasilan, sempurnakan. Orang tua kami menikmati masa-masa tua, kuatkan dan teguhkan. Mungkin ada yang bergumul, ada yang menghadapi begitu banyak perkara hidup, tolong mereka teguhkan. Mungkin ada yang sakit, sembuhkan. Yang berduka, hiburkan. Ada yang lalai, ketuk batin mereka. Dan perjalanan hari ini kami boleh lalui dalam bingkai kasih Allah yang ajaib. Berkatilah pemerintah kami, terus diberikan hikmat untuk mengayomi bangsa dan negara ini. Terus mendoakan penanganan wabah COVID-19, kiranya terus-menerus boleh dan mampu diatasi secepat mungkin. Wabah ini berlalu dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini syukur doa kami bersama pagi ini. Kami naikkan kepadamu di dalam satu nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian renungan bersama. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.